Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, semoga sehat selalu ya. Semoga dalam rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Teman-teman, kami saat ini berada di depan dari sebuah bangunan yang sangat istimewa. Kalau kita perhatikan, bangunan ini tidak berbeda dengan bangunan-bangunan candi yang ada di tempat-tempat yang lain. Namun ada sesuatu yang berbeda, saudaraku. Tempat ini ya, menurut dari beberapa sumber warga, merupakan tempat penyimpanan pusaka yang di masa kerajaan. Ada beberapa temuan penting di sini bahwa di atas dari gawangan pintu atau di atas pintu bangunan ini pernah ditemukan kalamakara yang sudah disimpan begitu ya di Museum Trowulan. Dan di belakang sana di dalam hutan pernah ditemukan angka tahun yang berangka tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi, yang artinya pada masa itu merupakan masa kerajaan Majapahit sebelum Ratu Tribhuwana Tunggadewi dinobatkan sebagai ratu. Dan disinilah teman-teman banyak dugaan ya, tempat istimewa begitu ya, yang ada hubungannya dengan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Oke, ada beberapa hal begitu ya di sini ya, bahwa bangunan ini tidak mengalami kerusakan sama sekalipun, meskipun ini berdekatan dengan Gunung Kelut teman-teman. Ini menghadap ke selatan begitu ya, yang kemungkinan orientasinya menghadap ke puncak Gunung Kelut ya, jadi tidak mengalami kerusakan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana karya leluhur kita ya, melekatkan suatu batu andesit ya, dengan yang mungkin ini masih rahasia, belum terpecahkan bagaimana mereka melekatkan satu batu dengan satu batu yang lain sampai saat ini melekat begitu kokoh dan kuat begitu teman-teman. Dan seperti inilah kondisi yang bernama Candi Wringin Branjang. Kenapa dinamakan Candi Wringin Branjang? Karena di masa kolonial saudaraku ya, di sini terdapat pohon beringin yang sangat besar sekali sehingga akarnya meliliti menutupi bangunan ini dan sampai tidak terlihat dari luar. Dan di masa Belanda dibersihkanlah sehingga tampak kelihatan begitu ya bangunan megah seperti ini. Namun setelah masa kemerdekaan, Belanda sudah pulang ke negaranya, bangunan ini tertutup lagi oleh semak belukar dan ditemukan oleh salah satu sesepuh dari desa Gadungan ini. Beliau sudah almarhum, meninggal di umur 100 tahun lebih, yang bernama Mbah Harjo Kentelut. Beliaulah yang menemukan Candi Branjang ini saudaraku. Oke, kita coba koreksi, kita coba lihat begitu ya, secara dari berbagai macam sisinya begitu ya, bahwa bangunan ini merupakan bangunan seperti rumah ya kalau kita lihat ya, namun ada ventilasi begitu di depan. Nah itu adalah ventilasinya di kanan dan di kiri ya, yang artinya kemungkinan kalau ada ventilasi artinya mungkin di dalam situ terdapat orang yang menjaga atau ada orang yang berada di dalam begitu ya, supaya udara bisa keluar masuk secara sempurna begitu, dan pernapasan cukup baik di dalam. Nah kalau kita lihat dari sisi pintunya teman-teman, pintu ini sepertinya begitu ya, ini mempunyai dua pintu begitu ya, yang bisa dibuka tutup, karena kami dapatkan seperti engsel begitu ya, seperti slot pintu di bagian bawah saudaraku. Coba dilihat ya, ini adalah slot pintu di bagian bawah. Nah ini di bagian bawah di pojok kanan dan kiri ini ada slot pintu seperti lubang kecil begitu ya. Mungkin teman-teman boleh masuk, monggo yang mau masuk bisa dilihat. Nah ini senternya Kang Tejo. Nah bisa dilihat di situ ada dua slot pintu. Itu ada ya, ada enggak? Ada. Kita masuk ya, kita masuk. Nah, ada dua lubang slot pintu teman-teman. Nah itu, oke, nah itu di bagian atasnya itu. Untuk ketinggian dari pintu ini kira-kira berapa ini? Ada mungkin 170 ya, seukuran tinggi orang dewasa ya, dan tidak begitu lebar, hanya kisaran setengah meter begitu. Dan coba lihat ruangannya saudaraku ya, coba lihat ruangannya, dia mengerucut begitu ke atas begitu ya, layaknya candi-candi yang berada di daerah lain. Nah seperti itu ada penghuninya, ada kelelawar gitu ya. Dan atap ini ya bukan atap yang terbuat dari kayu, bukan atap yang terbuat dari ijuk ya,
ataupun damen ya, tapi ini terbuat dari batu. Jadi atapnya disusun sedemikian rupa membentuk seperti gentengnya begitu saudaraku. Dan ini masih melekat dengan sempurna dengan baik. Dan kalau kita hitung begitu ya, dari tahun ini menuju ke tahun 1231 Saka yang lalu, artinya ini sudah 700 tahun kurang lebih seperti itu ya. Sudah berumur 700 tahun lebih. Wih, luar biasa ini. Nah, oke. Tuh, seperti itu. Oke. Oke, kita coba mungkin bisa keluar. Mungkin Kang. Ayo, saya rasa cukup ya. Dan ruangan ini ruangan untuk penyimpanan pusaka katanya seperti itu. Ruangannya seperti ini teman-teman, untuk penyimpanan pusaka Majapahit. Dan ada juga beberapa tutur warga ini tempat penjaga ya, ketika ada seseorang gitu ataupun tamu begitu yang masuk begitu ya, dia ataupun prajurit ini berjaga di sini begitu ya. Dan banyak pusaka yang disimpan di dalamnya. Oke. Namun tidak hanya sampai di sini saudaraku. Ini merupakan punden Bronda ataupun candi yang bertrap-trap ya. Dan ini di bagian depan. Di sini kita bisa melihat apa namanya umpak-umpak begitu ya. Nah, di situ ada umpak, artinya ada bangunan lagi ya. Nah, itu ada bangunan lagi begitu ya. Nah, bahkan terselip di tanah ini ya. Di lereng tanah ini terselip umpak begitu ya. Yang artinya kalau ini dipugar begitu secara maksimal, ada kemungkinan besar terdapat bangunan yang lebih megah di dalamnya. Oke. Dan teman-teman, kita coba memutar. Nah, ini bagian sisi luar ya. Di kanan dan kiri dan di belakang tampak ada ventilasi, yang artinya di dalam ada orang yang ya, ventilasinya Kang. Oke. Ini adalah ventilasinya. Oke, kita coba memutar dan kita keluar menuju ke ruang berikutnya, karena ini orientasinya menghadap ke selatan teman-teman, yang artinya di utara nanti akan ada banyak kita temukan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan kerajaan ya. Nah, ini umpaknya masih berserakan di sini saudaraku. Untuk posisinya saya kurang tahu ya, apakah dari awal dulu ditemukannya sudah posisi seperti ini atau terpindah begitu karena faktor alam, kita tidak tahu ya. Kita coba keluar saudaraku. Kita keluar menuju ke ruang berikutnya, yang menurut dari Mbah Suroso selaku anak dari Mbah Harjo penemu dari situs ini ya, untuk kawasan situs Candi Wiringin Branjang ya, atau yang berada di desa Gadungan ini ya, luasnya itu berhektar-hektar teman-teman. Kita sudah masuk di ruang ataupun di area hutan ini. Kita bisa dengarkan ya. Nah, itu ada kumbang tenggeret yang khas sekali berada di dalam hutan begitu ya teman-teman. Nah ya, kalau kita melihat dari sini, maka untuk kultur tanah ya, untuk kultur tanahnya ini semakin meninggi begitu ya. Saya saat ini berjalan menuju ke utara, yang mana di kejauhan sana tampak sekali kalau tidak terhalang oleh pohon-pohon cemara ataupun pohon-pohon besar yang lain ini, tampak sekali puncak Gunung Kelut saudaraku. Bahkan di sini sudah dibuka begitu untuk pendakian Gunung Kelut jalur Blitar. Oke, ini bisa dilihat teman-teman, di situ agak rendah begitu ya untuk kondisi tanahnya. Namun kalau kita ke sini, ini mulai meninggi saudaraku, ini mulai meninggi. Nah, disinilah ada banyak sekali kami dapati begitu ya, trap-trap batu yang dari andesit, yang mungkin waktu itu sebagai talud atau sebagai pembatas dari ruangan awal menuju ke ruangan selanjutnya. Oke, kita coba agak percepat dan mulai ngos-ngosan. Oke, nah, dan karena memang di sini adalah area hutan ya, nyamuknya banyak saudaraku, banyak banget. Oke, bentar ya, kita cari akses untuk menuju ke dalam. Teman-teman, pakai autan, pakai itu ya, oleh anti nyamuk. Oke, ini sudah mulai meninggi teman-teman, sudah mulai meninggi. Dan disinilah nanti kita dapatkan secara alur begitu ya, sambungan dari bangunan yang berkaitan dengan candi tadi, Candi Wiringin Branjang tadi.
Oke, kita coba menuju ke sini ya. Dan ini kita sudah masuk kisaran puluhan meter teman-teman. Jadi benar apa yang diterangkan oleh Mbah Suroso selaku penemu juga begitu, yang bersama bapaknya Mbah Harjo Kentelot pada waktu itu. Untuk luasnya ini katanya gak main-main. Luasnya ini sampai berhektar-hektar ya. Oke. Bertani kan? Ya, areanya masuk area bertani. Dan tempat ini sudah mulai banyak dikunjungi, banyak yang berminat di sini. Nah, itu teman-teman. Di situ tampak dari kejauhan suatu bangunan ya. Namanya Candi Kurung. Ya. Ini yang memberi nama ini Mbah Harjo. Almarhum Mbah Harjo selaku penemu pada waktu itu ya. Selaku penemu dari situs ini. Oke. Namanya Candi Kurung. Ya, kemungkinan karena terkurung begitu ya saudaraku ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk. Untuk jarak Candi Kurung ini dengan Candi Cungkup atau Candi Uringin Branjang tadi ada mungkin kisaran 100 meter ya. Dan ini mungkin masih berkaitan. Kita dapatkan pilar begitu yang besar begitu ya. Kurang tahu apakah ini di bagian bawah atau di bagian atas dari suatu bangunan yang runtuh begitu karena sebab erupsi Gunung Kelut pada waktu itu ya saudaraku ya. Oke. Dan di sini tampak sekali ada tatanan batu andesit yang masih sepertinya masih alami begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa anak-anak tangga begitu ya. Namanya Candi Kurung, dan dipastikan begitu teman-teman, bangunan ini dulu adalah bangunan yang punya ruang, artinya bangunan yang tertutup. Hal tersebut kita coba lihat dari bukti ini. Jadi ini adalah engsel pintu teman-teman. Nah, seperti halnya, betul Kang, seperti halnya di Candi Uringin Branjang tadi ada 2 lubang gitu ya. Nah, seperti ini ya, mungkin ini adalah yang sudah runtuh ya, karena dari apa yang saya baca bahwa Gunung Kelut itu sudah meletus beberapa kali dari zamannya Kahuripan ya, Singosari, bahkan ke Majapahit gitu teman-teman. Nah, ini adalah engselnya, bisa dilihat teman-teman. Nah, itu bagiannya ya, seperti apa ya, kalau istilahnya ada sesuatu yang diputar terus ngunci begitu kan ya. Seperti apa yang ngarani gear ya. Betul ya, seperti roda ya, roda gear ya. Oke, dan ini ada umpaknya teman-teman. Ini umpaknya, ini merupakan sebagai alas pilar begitu ya, ataupun tiang bangunan begitu ya di sini. Dan bisa dipastikan tempat ini mungkin punya tiang dengan mungkin tiang kayu begitu, dan punya atap yang jelas dan punya ruang ya. Ini adalah Candi Kurung yang menamakannya Mbah Harjo. Kalau kita tadi dapatkan 1 slot pintunya, ini yang kedua teman-teman. Ini mungkin yang asli ya kondisinya, karena ini ada ruangan begitu untuk masuk ke sana, ya kan? Ada ruangan begitu untuk masuk ke sana, artinya ruangannya berada di sana. Terus ini adalah pintunya begitu. Kalau yang tadi itu mungkin yang di atas runtuh begitu teman-teman. Oke, runtuh. Dan ini luar biasa ya, banyak material-material yang sudah lepas sebetulnya ya teman-teman. Banyak material-material yang sudah lepas, dan kita coba keluar ya, keluar untuk melihat bangunan selanjutnya, karena ini seperti punden berundak. Nah, ini teman-teman masih kelihatan untuk strukturnya ya. Kalau kita ikutin begitu ya, ini orientasinya ya tersambung dengan Candi Uringin Branjang tadi ya, ke utara selatan gitu teman-teman. Kita coba keluar melihat struktur berikutnya atau ruang berikutnya ya. Dari Candi Kurung, ternyata setelah kita coba berjalan ke belakang, ada ruangan lagi, hal tersebut ditandai dengan adanya penemuan struktur bangunan ya, struktur bangunan. Oke, yuk kita ke sini. Nah, ini teman-teman, di sini sudah terregistrasi, artinya BPJP sudah meninjau di sini dan sudah dilakukan pemugaran begitu ya. Dan disinilah
ada struktur bangunan lagi begitu ya. Kalau untuk namanya Sanggar Pamujan, teman-teman. Ini dinamakan oleh Mbah Harjo selaku penemunya ya. Namanya Sanggar Pamujan. Coba dilihat ya. Sepertinya ini memang ada ruangan begitu ke sana, teman-teman. Ada anak-anak tangga di sini begitu. Orang-orang yang di zaman kerajaan itu berjalan menuju tempat suci ya. Sanggar Pamujan itu istilahnya itu tempat berdoa ya, saudaraku. Tempat pemujaan atau berdoa begitu ya. Artinya tempat ini merupakan tempat yang sakral pada waktu itu. Dan bisa dilihat untuk strukturnya itu memanjang begitu ya. Dari sini ke sana begitu. Bahkan di sana masih ada banyak kami dapati bangunan-bangunan kuno. Yang meskipun dalam kondisi yang sudah runtuh begitu ya. Namun jejaknya masih bisa dilihat, teman-teman. Kita masuk. Bismillah, selamat. Nah, ini ada beberapa batu-batu seperti batu umpak begitu ya. Oke. Dan disinilah menurut dari Mbah Suroso selaku anak dari Mbah Harjo, penemu dari situs ini, awal ditemukannya ini katanya ini berawal dari sebuah mimpi begitu untuk mencabut pohon pisang. Ya, untuk mencabut pohon pisang. Jadi ada perintah di dalam mimpi, cabutlah pohon pisang yang ada di titik ini. Setelah dicabut ternyata struktur-struktur ini kelihatan, teman-teman, dan digalilah begitu, dan kelihatan seperti ini, saudaraku. Ya, memang secara cerita di luar nalar ya, hanya berawal dari mimpi. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi, saudaraku. Dan ini umpaknya bisa dilihat ya, mungkin di bagian bawah itu merupakan umpak yang asli begitu. Dan disinilah kita dapati angka tahun saka tersebut, teman-teman, yang sudah ditemukan oleh almarhum Mbah Harjo. Nah, ini teman-teman, yang berangka tahun 1231 saka atau 1309 Masehi, yang masa itu merupakan masa dari Tribuana Tunggadewi sebelum menjadi ratu. Artinya masih masa kejayaan kahuripan ya. Nah, dan ini merupakan Tugu Brawijaya. Dari sinilah beberapa peneliti begitu menentukan ya, atau memberikan dugaan-dugaan begitu ya, atau semacam ada hubungannya begitu dengan Majapahit dari adanya tugu ini, namanya Tugu Brawijaya, yang kalau dicoba disandingkan gitu ya dengan Kadiri itu berbeda, katanya seperti itu, teman-teman. Nah, disinilah ada macam relief naga, teman-teman. Ini adalah relief naga yang menurut dari Mbah Harjo ini tempat pemujaannya, makanya dinamakan Sanggar Pamujan. Dan di tempat ini juga pernah ditemukan arca Tribuana Tunggadewi, seperti halnya yang ada di foto itu, sudah diamankan di Museum Penataran. Seperti itu, teman-teman. Kalau tidak diambil ya kita tahu sendirilah, banyak arca-arca maupun benda-benda peninggalan berharga yang hilang, saudaraku, diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Dan ini yang merupakan lapis arcanya, bisa jadi seperti itu ya, yang harusnya ini terbalik, teman-teman. Harusnya yang di bawah itu berada di atas, jalannya seperti itu. Namun memang sengaja dibalik supaya tampak seperti meja begitu, dan menjadi cerita juga ya, timbul suatu cerita yang ada di sini. Coba diperhatikan, teman-teman, batu yang ada di depan kita ini merupakan batu yang utuh ya. Ini merupakan batu yang utuh dengan panjang kisaran 2 meter ya, lebarnya 1 meter, dan ini tebalnya ini bisa jadi 50 cm lebih ini. Dan ini utuh, teman-teman ya, bukan suatu batu yang disambung begitu ya, tapi ini utuh, tapi di bagian sana sudah pecah ya, mungkin karena kondisi ataupun faktor alam. Oke. Nah, ini ditemukan oleh Mbah Harjo di tahun berapa? Di kisaran tahun 1989 ya. Dan ini yang dimaksud dengan Tugu Brawijaya. Makanya perbedaannya dengan Kadiri ya, ini yang menjadi pembedanya katanya. Sehingga di sini
timbul dugaan peninggalan dari kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit ya. begitu. Dan lantai ini teman-teman yang terbuat dari batu-batu andesit ini ya, mungkin ini material lepas begitu yang sengaja ditata begitu oleh Mbah Harjo bersama Kang Suroso selaku anak dari Mbah Harjo waktu itu. Dan inilah yang dimaksud dengan sanggar pamujan, tempat pemujan atau tempat untuk berdoa. Oke, kita beralih ke sana teman-teman, ke barat. Ayo kita ke barat. Nah, kita ke barat, kita keluar dulu. Oke, kita keluar dulu saudaraku. Ini yang merupakan talut ya, sebagai pembatas antara tanah dataran rendah dengan dataran yang tinggi begitu supaya tidak longsor. Dan ini sudah ditemukan dalam keadaan seperti ini ya. Ini bukan ditata begitu oleh orang-orang sekarang, tapi waktu Mbah Harjo menemukannya begitu ya, dengan ditutupi semak belukar yang cukup rimbun pada waktu itu ya, kondisinya memang seperti ini sudah. Jadi memang ini ditata di zaman kerajaan Majapahit. Dan kalau kita coba geser kamera saya ke sini, inilah yang dimaksud dengan tempat tirakat ya, atau tempat bersemedinya ya, tempat bersemedinya. Nah, nama ini diambil dari keterangan Mbah Harjo sendiri, sebagai penyambungnya adalah Kang Suroso selaku anak dari Mbah Harjo. Jadi ada kemungkinan ya, Mbah Harjo itu punya kelebihan bisa berinteraksi begitu mungkin dengan ruang astral yang ada di sini, sehingga Mbah Harjo sudah bisa memberi nama bahwa ini adalah Candi Cungkup, ini adalah sanggar pamujan, dan yang di depan kita ini adalah tempat tirakat atau tempat bersemedi begitu ya. Kita naik teman-teman. Nah, bisa dilihat saudaraku, untuk di bagian bawah ini ya, tampak sekali bagaimana batu-batu andesit ini ya, memang kemungkinan ya ada bencana yang sangat besar, mungkin erupsi Gunung Kelut ya, lahar begitu ya, letusan Gunung Kelut yang super dahsyat begitu, sehingga meluluh lantahkan bangunan ini teman-teman, sampai berantakan ya, berserakan seperti ini saudaraku. Nah, dan ini adalah yang dimaksud dengan area Candi Gadungan, seperti nama desanya ya, diambil dari nama desa. Ini masuk di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kita naik. Oke. Nah, ini memang ada galian saudaraku ya, ada galian di sini yang dilakukan oleh pihak terkait begitu ya, untuk mencari umpak aslinya atau tatanan atau struktur bangunan yang asli. Jadi kalau di atas itu mungkin sudah material lepas, namun di sini teman-teman, di bagian bawah ini tampak sekali adalah material asli yang masih dalam posisinya begitu teman-teman. Nah, oke, di sini ada tulisan Candi Tempat Semedi, dan di sini juga pernah ditemukan katanya arca Tribuana Tunggadewi. Nah, kalau di atas ini mungkin sudah berpindah karena faktor alam gitu. Ini yang asli. Nah, ini teman-teman, ini umpak ya, ini umpak persegi 8 ya, seperti di Pendopo Agung Trowulan begitu. Dan kemungkinan memang tempat ini dulu punya tiang-tiang apa namanya, kayu-kayu besar begitu ya, Penyangga ya. sebagai penyangga bangunannya begitu saudara. Oke. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut menuju ke sana ya, ke lebih dalam lagi area hutan teman-teman.